Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Masya Allah, karena hari ini tuh cerah banget nih, kalian bisa lihat sendiri. Dan itu bikin aku semangat buat bikin video hari ini. Kali ini aku mau ajak kalian buat menerapkan etos kerjanya Rasulullah di zaman sekarang, di zaman modern, in this era, in this generation yang tentu saja masih sangat relevan, bahkan menurut aku penting banget untuk kita bisa menerapkan etos kerjanya Rasulullah. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok panutan bagi kita umat manusia sampai akhir zaman. Nabi Muhammad SAW ini memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam melakukan pekerjaan, dan inilah yang bisa kita sebut sebagai etos kerja. Kalau kalian mau tahu apa aja sih etos kerja Rasulullah dan bagaimana cara menerapkannya di dunia kerja in this era, kalian bisa simak video aku sampai habis, oke? Etos kerja pertama yang bisa kita contoh dari beliau adalah pekerja keras dan pantang menyerah. In this economy, di mana untuk mendapatkan segala sesuatu ataupun hal-hal yang kita inginkan, itu adalah hal yang mungkin sulit ya. Benar-benar apapun tuh kompetitif banget ya, makanya untuk kita mencapai hal yang kita inginkan juga tidak semudah itu. Tapi menurutku, oleh karena itu, kita harus banget punya yang namanya jiwa pekerja keras. Walaupun mungkin nggak setiap hari itu berjalan dengan baik, mungkin kalian yang sedang berjualan ataupun berdagang itu nggak setiap hari dagangan kalian tuh habis, pasti ada hari-hari dimana kalian ngerasa rasanya tuh berat banget gitu, kayak ngedown gitu, terus juga jadi nggak semangat untuk memulai hari esok. Tapi dengan kalian itu tetap melakukan pekerjaan kalian dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, menurut aku disitulah bentuk kerja keras kalian. Dan satu hal yang harus banget kalian ingat, yaitu adalah usaha nggak akan mengkhianati hasil. Dan kalau misalkan kalian itu percaya sama hal itu, maka aku yakin itu akan benar-benar terjadi. Kalau kalian nggak pernah berputus asa sama rahmat Allah, kalian nggak pernah berputus asa atas pertolongan Allah, aku yakin bahwa badai itu pasti berlalu gitu. Kalian tuh nggak mungkin ada di titik nol terus, kalian nggak mungkin ada di bawah terus, dan bumi ini juga pasti berputar. Jadi akan ada saatnya dimana kalian itu merasakan hasil dari jerih payah kalian akan merasakan itu, dan pasti kalian akan sangat berterima kasih kepada Allah gitu pastinya. Dan kalian tuh pasti akan berterima kasih kepada diri kalian, karena kalau misalkan aja kalian yang dulu itu menyerah, mungkin kalian tuh nggak bisa ada di titik sekarang. Tapi karena diri kamulah yang nggak menyerah pada saat itu, kamu tetap continue melakukan hal yang bisa kamu lakukan, melakukan pekerjaan kamu dengan sebaik-baiknya, itulah yang mengantarkan kamu ke titik sekarang gitu. Jadi usahakan untuk kita itu nggak gampang menyerah, pantang menyerah atas apapun yang kita sedang usahakan saat ini, karena menurutku kayak apa yang udah kamu usahakan gitu, kalau misalnya kamu udah nyemplung, kamu udah basah, ya udah lanjutin aja gitu, berenang aja, lanjut berenang, jangan kamu malah langsung kembali ke daratan gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Etos kerja yang kedua adalah dengan kita jujur dalam bekerja. Menurut aku ini hal yang penting banget ya, karena di zaman sekarang itu menurut aku lumayan sulit ya untuk kita bisa menemukan orang yang benar-benar jujur gitu loh. Makanya kalau misalkan kita bisa jadi seorang yang jujur dalam pekerjaan, itu tuh bisa menjadi poin plus gitu dalam diri kita. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan susah untuk cari orang yang jujur di zaman sekarang. Oleh karena itu, aku harap kita bisa menjadi salah satunya gitu. Etos kerja yang ketiga yaitu adalah profesional. Penting banget ya dalam kita bekerja, kita tuh harus bisa profesional. Profesional di sini yang aku maksud adalah dengan kita bisa menjaga keseimbangan ibadah, kerjaan, dan juga waktu istirahat. Itu adalah hal yang penting banget untuk kita bisa memanage waktu kita. Kehidupan yang harmonis itu tercipta dari manajemen waktu yang baik gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa untuk memanage waktu kita dengan baik, insya Allah
kehidupan kita tuh akan jauh lebih harmonis. Karena gak sedikit orang rela untuk mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan waktu ibadahnya hanya untuk sebuah pekerjaan. Padahal kalau misalkan aku pernah lihat gitu ya, contoh nyatanya di kehidupan aku, di lingkungan aku, bahwa orang-orang yang mengorbankan waktu tidur mereka, mengorbankan waktu ibadah mereka, itu juga mereka tuh bukan yang mendapatkan hasil yang fantastis gitu, bukan malah mendapatkan hasil yang sesuai gitu sama yang mereka korbankan, itu tuh enggak gitu loh. Jadi menurut aku, kenapa kita harus mengorbankan waktu tidur kita, apalagi waktu ibadah kita, buat mendapatkan materi yang padahal juga nggak seberapa gitu kalau dibandingin dengan hal yang kita korbankan gitu. Iyalah, masa kita mengorbankan ibadah kita, dimana itulah yang menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, hanya untuk sebuah materi gitu, materi yang nggak kita bawa mati, ya kan? Banyak kan orang di luar sana juga yang mereka rela mengorbankan waktu tidur mereka, mungkin memang demi tuntutan pekerjaan gitu, mereka jadi harus bangun malam dan bekerja di malam hari gitu ya. Kalau aku pribadi, ketika aku malam tuh melek gitu ya, melakukan kerjaan, itu tuh bikin aku di pagi hari sampai siang atau sorenya tuh jadi orang yang nggak terlalu produktif gitu, karena aku ngerasa udah lelah, udah capek. Jadi kayak ketika aku malamnya tuh kerja, paginya tuh aku maunya kayak tidur aja gitu, tidur seharian karena udah ngerasa tuh capek banget gitu. Nah menurut aku tuh itu malah justru bikin hari aku tuh nggak produktif gitu. Terus yang keempat itu adalah kolaborasi. Bisa banget loh kita tuh kayak ngajak teman kita untuk ayo kita bikin usaha. Dengan kita kerjasama untuk membangun sebuah usaha gitu ya, itu tuh bisa membantu kita untuk menjadi seseorang yang lebih terorganisir ya kan pastinya, dan juga memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah usaha. Semakin banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, goals yang sama, itu tuh menurut aku bisa mempermudah jalannya sebuah usaha. Insya Allah tujuan itu tuh bakal tercapai dengan lebih mudah, lebih cepat. Yang kelima yaitu adalah dengan berpikir bahwa bekerja merupakan sebuah ibadah. Memang bekerja dalam konteks Islam itu bisa dikatakan sebagai sebuah ibadah. Makanya kenapa itu harus berpikir bahwa kerja itu adalah ibadah, karena kalau enggak, kita akan menganggap kerja adalah sebuah beban gitu loh. Kayak, kenapa sih aku kalau misalkan mau menghasilkan duit aku harus kerja dulu? Siapa sih yang nyitain kerja gitu? Kenapa aku mau dapat duit tuh harus kerja dulu gitu? Dan kerjaan tuh udah pasti kan, menurut aku kerjaan nggak ada kerjaan yang mudah gitu ya. Pasti setiap kerjaan tuh punya tantangannya tersendiri. Inilah kenapa kita harus punya pikiran bahwa kerja adalah ibadah. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan lebih ikhlas gitu. Ini juga masuk ke poin terakhir, yaitu kerja dengan ikhlas dari hati, dengan niat yang tulus ketika kita bekerja. Percayalah bahwa kerjaan itu pasti akan jauh-jauh lebih mudah kita lakukan ketika kita bisa ikhlas gitu dalam menjalankannya, dalam mengerjakan pekerjaan kita. Dengan kita menerapkan etos kerja yang kuat, itu bisa menghasilkan sebuah integritas atau sebuah reputasi yang baik untuk diri kita. Tapi selain itu, kita juga bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan juga pahala di baliknya gitu. Jadi kerja selain dapat pengalaman, selain dapat materi, ya kan, kita tuh juga dapat berkah dan juga pahala. Insya Allah dengan kita menerapkan etos kerja ini, pekerjaan yang kita lakukan bisa menjadi sebuah jihad gitu. Nah, kenapa ketika kita bekerja itu bisa disebut sebagai jihad gitu? Bahkan ada hadis gitu yang menyebutkan digolongkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, jika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, nah itu bisa jihad fisabilillah. Terus ketika dia bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu juga bisa disebut jihad fisabilillah. Dan
Yang ketiga, itu adalah ketika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya pribadi sehingga mengurangi beban orang tuanya gitu. Itu juga bisa disebut sebagai jihad fisabilillah. Makanya kenapa kita itu harus yang namanya bekerja ya, minimal untuk menghidupi kehidupan kita sendiri supaya kita tuh nggak jadi beban lagi bagi siapapun gitu, supaya orang tua kita juga tidak perlu bekerja terlalu keras gitu, mereka bisa lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menikmati masa tua mereka. Bagus sih kita tuh bisa untuk membantu perekonomian keluarga gitu, membantu mensejahterakan orang tua kita ataupun keluarga kita. Tapi minimal kalau kita belum bisa, itu kita tidaknya bisa untuk hidupi diri kita sendiri. Menjada wajanda, siapa yang giat maka dia akan dapat. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan mengenai etos kerja Rasulullah. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya atau lebih banyak, itu kalian bisa searching di Google gitu ya. Karena aku di sini ngejelasin secara singkat dan juga beberapa poinnya aja gitu, yang insya Allah bisa untuk kita terapkan di kehidupan kita di zaman sekarang. Makasih yang udah nonton. Harap video ini bisa bermanfaat. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye!